Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham WIRG. Karena ada pertanyaan ya guys ya, kenapa saham WIRG itu turun terus? Nah, kita akan coba analisa kenapa penyebabnya. Sebenarnya WIRG ini udah naik tinggi ya, ini udah naik sekitar 16% maybe waktu di tanggal 2 Desember. Nah, teman-teman keluar nggak di sini atau teman-teman sangkutnya di atas sini? Wow, sekarang harganya 146, ini jauh di bawah harga IPO. Nah, kita langsung lihat aja prospektusnya guys. Kenapa saham WIRG ini turun terus dan bahkan terus membentuk lower-lower baru. Nah, ternyata WIRG ini juga mirip-mirip dengan Goto guys ya. Jadi, ya perusahaan-perusahaan yang suka bakar duit lah, seperti itu. Unicorn atau apalah sebutannya. Jadi perusahaan-perusahaan yang selalu bakar duit dan biasanya saham-saham ya emiten yang suka bakar duit ya, itu jumlah investor yang ada di dalamnya itu banyak banget. Nah, coba kita lihat di sini guys ya. Mungkin ini penyebabnya kenapa WIRG itu terus turun. Nanti kita akan coba telusuri satu persatu. Yaitu nih guys ya. Seluruh pemegang saham perseroan berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 27 Desember bla 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 dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan setelah IPO. Nah, WIRG itu udah 8 bulan. 8 bulan itu adalah bulan kemarin juga, sama kayak si Goto guys. Sekitar bulan November itu 8 bulannya itu udah selesai. Jadi mulai November akhir dan Desember ini pemegang saham lama itu bisa mulai jualan saham WIRG. Nah, coba kita lihat guys halaman 18 dari prospektusnya. Nah, kita lihat halaman 18 di sini guys. Nah, Mas Bila di sini dari penawaran umum WIRG. Nah, ini sebanyak-banyaknya adalah 20% ya dari modal yang ditempatkan. Jadi di masyarakatnya sebenarnya dijual tuh 20% guys. Nah, di sini nilai nominalnya itu 5. Nah, ini adalah nilai dari modal pendirinya guys. Modal pendirinya 5. Kalau Goto kemarin 1. Kalau WIRG itu 5. Jadi masih jauh di bawah harga yang sekarang. Jadi misalnya orang-orang yang ada di IPO ya, yang yang punya barang sebelum IPO atau istilahnya itu investor lama, itu jual di harga berapapun tetap cuan. Nah, kita lihat di sini harga penawaran adalah 168 dan sekarang harganya 146, jadi udah jauh di bawah harga IPO, guys. Nah, kita lihat di sini guys ya, dari struktur pemegang sahamnya. Nah, ini ciri-ciri saham yang bakar duit, istilahnya saham apa ya, saham unicorn lah seperti itu ya, saham-saham seperti itu. Itu ciri-cirinya ya tadi mempunyai istilahnya itu investor yang sangat banyak. Kalau teman-teman itu melihat saham-saham yang biasa lah, kayak perusahaan yang biasa kayak perusahaan properti misalnya atau perusahaan industrial seperti itu kan, pemegang sahamnya kan nggak banyak-banyak, kadang cuma 1 atau 2, paling banyak 5, 4 seperti itu. Nah, kalau yang unicorn tuh biasanya kayak gini guys, investornya banyak banget. Goto itu jauh lebih banyak lagi, nggak bisa ditulis kalau Goto. Kalau Goto itu investornya ditulis, itu bisa separuh halaman sendiri, separuh prospektus ini. Tapi WIRG ini ya ditulis semua lah karena nggak sebanyak Goto gitu. Tapi ini juga banyak banget guys. Nah, teman-teman lihat di sini ya, pemegang sahamnya. Terus setelah penawaran umum 20%. Nah, ini adalah porsi persentase kepemilikan saham mereka setelah penawaran umum. Nah, coba kita lihat guys ya, apakah mereka benar jualan? Nah, kita telusuri di sini, inilah yang terbaru. Di sini yang terbaru kita coba lihat dari public it's below. Nah, ini Mas perlihat di sini ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri saham yang istilahnya itu suka bakar duit. Ada pertanyaan lagi ya. Kenapa saham atau perusahaan yang suka bakar duit
itu investornya itu buru-buru keluar saat dikasih kesempatan. Kenapa ayo Mas Bro? Alasan yang pertama kalau menurut saya adalah ya namanya duitnya dibakar. Jadi kan harus keluar. Contohnya gini, misalnya kita investasi di WIRG atau di Goto atau di Buka lah. Kita investasikan nyetor dana. Nanti Mas Bro akan dapat persentase atau saham. Seperti itu kan. Kita nyetor dana dari saham. Nah, dananya itu dibakar. Hilang. Sebenarnya uang kita di saat kita investasi di Goto atau di waktu awal sebelum IPO lah ya. Saat kita investasi di Goto atau di Buka sebelum IPO itu uang kita udah nggak ada loh di perusahaan tersebut. Karena udah dibakar, udah dipakai buat promosi ya. Udah dipakai buat apalah, pokoknya hilang duitnya. Namanya perusahaan yang bakar duit. Nah, Mas Bro itu sebenarnya saat megang saham Goto atau Bukalapak sebelum IPO itu kosongan doang. Nggak ada fisiknya karena udah dibakar. Nah, beda kalau Mas Bro investasi di perusahaan properti atau perusahaan yang industrial yang dia memproduksi sesuatu, itu tetap ada. Misalnya kita investasi di saham properti sebelum IPO. Misalnya Mas Bro punya temen yang punya perusahaan properti gitu ya. Saya pengen invest dong di perusahaan lu. Nih duit saya 1 miliar misalnya. Nah, duit itu akan dibelikan tanah. Mas Bro akan diberikan sahamnya dari perusahaan tersebut. Dibagi seperti itu ya sahamnya, misalnya 1%. Nah, uang Mas Bro itu ada istilahnya ada underlayingnya, ada fisiknya. Oh, jadi uang investasi saya itu buat beli tanah di situ toh. Nah, nanti dikelola sama PT tersebut jadi perumahan dijualan seperti itu. Ada fisiknya. Tapi kalau Mas Bro itu misalnya investasi di Goto, Bukalapak ya unicorn tersebut, nah uang Mas Bro yang Mas Bro suntikan tuh hilang, dibakar buat promosi lah, buat apa. Jadi udah nggak ada fisiknya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang yang investasi di saham-saham unicorn itu berebut keluar setelah dikasih kesempatan bisa keluar. Betul guys, karena memang uangnya udah nggak ada, mungkin seperti itu. Dapat cuan ya udah bungkus. Dia investasi di unicorn yang baru lagi. Betul guys ya. Jadi Mas Bro harus hati-hati di perusahaan seperti ini. Nah, apakah mereka benar-benar keluar? Nah, kita lihat di sini ya. PT Laut Biru Teknologi ya. Ini kepemilikannya adalah 28,25. Nah, kita lihat di prospektus ya. 28 nih. PT Laut Biru Teknologi. Nah, kepemilikan pas waktu IPO kan mereka belum bisa jual kan? Kan harus di lock 8 bulan. Itu adalah 28,81. Nah, Mas lihat di sini yang sekarang. Jadi kepemilikannya itu cuma 28,25. Tuh kan? Berkurang 0,5. Nah, ini jualan 0,5%. Jadi PT Laut Biru Teknologi itu jualan 0,5%. Dan 0,5%-nya itu gede loh. Jangan dikira portofolio sama kayak punya kita yang receh kan. Ini kan hitungannya just gede, guys. Nah, kita lihat di sini dari WIR Global Kreatif 17,62. WIR Global Kreatif 17,97 awalnya. Nah, ini udah jualan juga, lihat ya. Ya kan? Terus kita lihat yang gede-gede aja dari Angga Yudiatama, dia 5,49. Mana Angga nih? Angga Yudiatama 5,60. Sekarang cuman 5,49. Udah jualan juga. Ya nggak? Udah taking profit. AVG mereka 5. Oke, terus selanjutnya adalah Jimmy Halim. Nah, kita lihat di sini Jimmy Halim. Mana Jimmy, guys. Iya, Jimmy Halim. 0,98 awalnya, sekarang 0,96. Udah jualan 0,02%. Oke ya. Surya Tatang. Nah, ini 0,67 yang sebelumnya Surya Tatang mana? Surya Tatang nih. 0,68 awalnya, sekarang 0,67. Nah, kalau Mas ini kan di sini kan nggak lengkap ya, di ID finansialnya nggak lengkap. Harusnya kan bisa sampai panjang, mungkin mereka males untuk ngetik seperti itu. Nah, kalau kita lihat semuanya itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ini aja mereka jualan. Tentu aja semua di sini juga mereka jualan. Tuh guys, itu yang menyebabkan WIR gitu turun ya, mereka itu jualan. Pemegang saham sebelum IPO. Harga mereka ya di kisaran 5. Dan mereka udah mulai jualan. Lu mau ngapain? Retail mau ngapain? Mereka jualan. Yang punya jualan barang. Masa yang nggak punya mau beli kan itu kan?
Nah, inilah yang menyebabkan saham WIRG itu turun, Mas Bro. Nah, kira-kira sampai ke berapa? Ya nggak tahu. Tergantung mereka. Tergantung mereka. Kalau mereka sepakat misalnya di WIRG ini jangan jualan lagi biar sahamnya naik gitu kan. Ya udah sepakat, mungkin aja bisa naik. Nanti di atas mereka jualan lagi, samanya turun lagi seperti itu, guys. Jadi ya menurut saya sih hati-hati sama saham yang seperti ini. Kalau misalnya Mas Pur mau scalping ya scalping aja. Kalau cuan bungkus, kalau rugi ya cut loss gitu ya. Jangan sampai di hold berlarut-larut ya. Kayak jangan disamain kayak Java, kayak Telkom ya, kayak misalnya saham-saham Bank Mandiri atau Bank BCA jangan disamain. Karena Telkom, Bank Mandiri, BBCA, Java, Cepin, ya, saham-saham blue chip itu yang lain, itu pemiliknya nggak jualan. Berbeda sama Goto, WIRG, pemiliknya masih jualan. Jadi tetap harus Mas Bro itu bedakan lah, nge-hold saham itu sama nge-hold saham yang seperti ini, guys. Oke ya, mungkin sampai berapa untuk WIRG? Ya kalau menurut saya sih mungkin bisa sampai 100. Nah, 100 itu adalah support psikologis. Kalau misalnya nggak kuat 100, malah bisa 50. Nah, Mas Bro tunggu aja di harga 100 WIRG. Kalau misalnya di 100 itu sideways, kira-kira mau naik, ya Mas Bro bisa mulai masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya enggak ya, mending cari saham yang lain dahulu, guys. Seperti itu, guys ya. Kalau mau masuk saham seperti ini. Tapi kalau saya sih sering scalping ya. Kalau kelihatannya menarik, saya suka masuk gitu. Tapi ya scalping. Kalau gagal ya CL lah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.